Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam buat semuanya. Kembali lagi sama saya Muhammad Manaf Fauzi. Jadi, sebelum ke materi ya teman-teman, disclaimer dulu nih. Kalau misalkan semua PPT yang dibuat maupun isinya tuh nggak lebih untuk memenuhi tugas dan ya mudah-mudahan menambah referensi teman-teman semua. Jadi, teman-teman, di sini aku bakal jelasin konsep psikologi tentang manusia. Jadi, ilmu psikologi itu melihat kalau aktor dalam komunikasi itu adalah orang-orang sebagai komunikan atau komunikan itu sendiri gitu. Dan untuk proses komunikasi biasanya itu tuh dikendalikan oleh individu gitu. Nah, yang ketiga, ilmu psikologi itu berperan ketika membahas penanganan pesan yang diterima oleh orang. Dan titik fokus penelitian psikologi komunikasi adalah individu itu sendiri. Kemudian ada 4 metode psikologi komunikasi. Nah, ini tuh ada konsepsi psikoanalisis yang menggambarkan kayak manusia itu sebagai binatang yang didorong oleh keinginan yang ditekan gitu. Kemudian ada konsep behaviorisme nih, yang melihat manusia sebagai hewan yang dikendalikan oleh iklim atau oleh Homo mechanicus. Yang ketiga itu ada konsepsi psikologi kognitif yang menganggap manusia itu sebagai makhluk yang secara efektif menyatukan dan mengukur dorongan yang mereka dapatkan. Yang keempat, itu konsepsi psikologi humanistis yang menggambarkan orang sebagai penghibur yang dinamis dalam membentuk teknik kondisional dengan keadaan mereka saat ini atau homo ludens. Nah, gimana sih konsepsi psikoanalisis? Konsepsi psikoanalisis itu seperti naluri biologis yang tidak diajarkan, terutama dalam dorongan seksual yang kuat gitu. Nah, ini tuh bisa dibilang libido atau gairah gitu. Karena biologis ini tuh bisa benar-benar mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang bersikap, cara orang bertindak gitu. Jadi ketika seseorang udah bisa mengendalikan dari segi-sisi biologisnya, eh, dia akan kuat secara mental. Kemudian teori Sigmund Freud itu membagi isi kepala seseorang itu dalam 3 aspek. Ada ID, ada ego, ada superego. Jadi ID itu satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahir gitu atau bawaan. Kemudian ada ego. Ego itu yang menjembatani antara ID gitu dengan super ego atau bisa dibilang ID dan ego yang menimbang apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga itu ada super ego atau polisi kepribadian yang berhubungan dengan norma, nilai, dan aturan sosial yang tidak boleh dilanggar. Kemudian, menurut Sigmund Freud, ID itu adalah kayak bagian dari karakter yang menyimpan kekuatan pendorong biologis manusia gitu. Jadi maksudnya ID ini tuh tempat seseorang bertindak tanpa memikirkan sesuatu atau berdasarkan intuisi atau dorongan hati gitu. Dan menurut Freud, eh impulse dominan dalam subsistem ID itu ada dua kayak ada libido gitu, ada thanatos secara alami yang merusak dan kuat gitu. Jadi libido itu indera konseptual yang ngasih kita tuh energi gitu, kayak untuk bikin kita seneng, bikin kita puas gitu, bikin kita ketagihan bahkan kecanduan. Dan terkadang efek negatif dari libido ini tuh ketika seseorang nggak bisa kontrol, dia tuh bisa kecanduan gitu. Dia ada kecanduan yang positif, ada kecanduan yang negatif. Kalau kecanduan yang positif, ini tuh ya kalau misalkan libido udah nggak terkontrol, nah itu kecanduan yang negatif. Dan mungkin emang semuanya ada waktunya kayak untuk memenuhi kebutuhan kayak seks yang bikin seneng atau yang lain-lain gitu sesuai aturan dan norma yang berlaku. Kemudian
ego. Jadi ego itu adalah subsistem yang memiliki kapasitas untuk menghubungkan permintaan ID dengan kebenaran dunia lainnya. Jadi ego itu menengahi nih antara dorongan makhluk sama eh, akal gitu. Kemudian ada superego nih. Superego itu mengasimilasi standar sosial masyarakat. Jadi superego itu dikenal sebagai suara hati. Jadi yang mengatur karakter seseorang itu baik atau buruk itu superego nih, teman-teman. Kalau yang ditunjukkan oleh Freud, jadi indera diri sesekali itu tunduk pada keinginan ID. Kadang-kadang ke superego yang keduanya ada di pikiran batin manusia. Jadi menurut menurut saya nih teman-teman, ketika seseorang udah bisa mengendalikan pikiran dan batinnya, dia tuh biasanya akan jadi orang yang bijaksana dan bisa menempatkan posisi dimanapun dia berada. Dan ini gambaran teorinya. Kemudian eh, Freud bilang kalau perilaku manusia itu konsekuensi dari asosiasi ID, rasa diri, dan superego gitu. Nah, jadi ID itu menyimpan motivasi alami manusia dan merupakan titik fokus indera keinginan gitu. Kemudian ada superego adalah suara batin yang menyamarkan standar sosial masyarakat gitu. Jadi ketika orang udah bisa mengendalikan itu, biasanya sih dia akan berperilaku dengan baik gitu. Tapi kembali lagi ke orangnya, karena setiap orang tuh punya cara tersendiri untuk mengontrol dirinya gitu. Dan yang terakhir tuh ada teori hierarki Abraham Maslow. Jadi teori hierarki Abraham Maslow ini tuh eksistensialisme menolak gagasan yang menempatkan orang secara eksklusif sebagai barang intrinsik atau alami gitu. Bisa dibilang eksistensialisme ini tuh adalah aliran filsafat yang berfokus pada keberadaan manusia dan cara manusia berada di dunia gitu. Nah, ini kurang lebih gambaran dari segitiga hierarki of Maslow, yang dimana kalau misalkan kita kasih contoh nih orang, ini tuh nggak semua orang bisa sampai ke posisi ini karena semakin tinggi, semakin tajam itu tuh semakin susah untuk orang dapatkan gitu. Kalau misalkan kita kasih contoh, itu ada Raffi Ahmad. Raffi Ahmad kan secara psychological needs-nya gitu, kayak makan, minum, tidur gitu, itu tuh udah tercukupi. Kemudian safety need ini kayak keamanan. Raffi Ahmad udah gak ngerasa aman apalagi sih, karena banyak orang yang tahu itu Raffi Ahmad gitu. Dan pastinya Raffi Ahmad juga punya pengawal pribadi gitu. Kemudian ada belongingness and love needs gitu. Dimana itu relasi keluarga gitu kan Raffi Ahmad tuh disukain sama fans nih, disayangin sama keluarga. Jadi secara sosial kebutuhan sosial Raffi Ahmad tuh sudah tercukupi. Kemudian untuk esteem needs atau penghargaan kayak pencapaian, status, tanggung jawab, dan reputasi, Raffi Ahmad itu udah dapetin semua gitu. Kayak hal akhir-akhir ini yang terbaru Raffi Ahmad tuh jadi staf khusus presiden untuk bagian kepemudaan gitu, kalau tidak salah. Dan yang terakhir tuh self actualization atau aktualisasi diri. Jadi di mana semua kebutuhan yang dibawa ini, yang empat ini itu udah tercukupi. Nah, saking bingungnya nih, ibaratnya Raffi Ahmad itu mau ngapain? Makanya karena semua kebutuhannya udah tercukupi, maka Raffi Ahmad bikinlah klub gitu, Rans United atau dulunya Cilegon United. Kemudian Raffi Ahmad juga membentuk media atau channel media itu Rans juga. Nah, jadi karena semua kebutuhan ini tuh udah tercapai, jadi seseorang itu bisa ngapain aja gitu dengan apa yang dia punya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan sama teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah kata, kalimat gitu atau pengucapan, mudah-mudahan menambah referensi buat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dan bye-bye. Terima kasih semuanya.